penelusuran informasi menggunakan portal Sains Direct. Sebelum itu, perkenalkan. Nama saya Amalia Ismafiracha dengan NIM 13040121140107. Jadi, di sini saya akan membuat tutorial penelusuran informasi menggunakan portal Sains Direct. Melalui video ini, kita akan mencoba membedah fitur-fitur pencarian informasi yang ada di portal ini. Kalian penasaran nggak sih dengan penelusuran informasi melalui portal Sains Direct? Jadi simak terus video ini hingga akhir ya. Sebelum masuk, kita kenalan dulu yuk sama Sains Direct. Sains Direct merupakan salah satu portal e-jurnal internasional yang dikembangkan oleh Elsevier dan menyediakan berbagai literatur ilmiah yang telah ditinjau dan dijamin kredibilitasnya oleh para reviewer. Dan kredibilitas dan reputasinya yang mendunia, Sains Direct dipastikan menyimpan banyak literatur ilmiah yang dengan berbagai subjek keilmuan. Saking banyaknya, mungkin terkadang kita sendiri sebagai pengguna masih merasa bingung dan kesulitan untuk menemukan literatur yang tepat dengan kebutuhan informasi kita. Tapi, tenang aja, karena pada video ini kita akan mencoba mempraktikkan optimalisasi fitur pencarian informasi pada portal Sains Direct agar proses pencarian yang kita lakukan lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing. Dalam kegiatan pencarian informasi ini, kita menggunakan desain pencarian yang meliputi fitur autocomplete, base first, federated search, fast step navigation, pagination, actionable result, basic search, advanced search, dan browser. Untuk mempermudah praktik, kita sepakati penggunaan dua kata kunci yang akan digunakan sebagai objek. Kita sepakati menggunakan kata kunci sebagai objek penelusuran informasi, yaitu information literasi. Mengapa information literasi? Singkatnya, berhubung di era saat ini, terutama kita sebagai mahasiswa sangat membutuhkan kemampuan literasi informasi, serta untuk mengenali dan menyaring informasi secara lebih efektif dan akurat untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita praktikkan. Terima kasih. Nah, karena sebelumnya kita sudah menemukan topik kebutuhan informasi yang dibutuhkan, maka step selanjutnya yaitu mengembangkan kata kunci dari topik kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Dalam mengembangkan kata kunci ini, terdapat 3 cara yang dapat kita lakukan pada thesaurus, yaitu mencari sinonim dari kata kunci yang dipilih, mencari hubungan atau makna, dan yang terakhir yaitu mencari 2 kosakata yang sama pembahasannya namun tidak memiliki keterkaitan dengan sinonim maupun hierarkis. Setelah mengetahui cara-cara di atas, selanjutnya adalah kita mencoba untuk menformulasikan kata kunci sehingga nantinya dapat memudahkan kita untuk lebih jauh menemukan informasi yang spesifik sesuai dengan kata kunci atau kebutuhan informasi yang kita cari. Contohnya ialah information literasi mempunyai hubungan information literasi mempunyai sinonim dengan information students. Nah, yang kedua, information literasi memiliki keterkaitan dengan data literasi, seperti yang telah saya tuliskan di PPT ini. Dan dari contoh di atas, baru kita dapat membuat tabel query untuk mengorientasikan kata tersebut dari perkembangan tersebut. Nah, tabelnya seperti ini. Ada information literasi, information studies, data literasi, dan digital literasi. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya. Ini kita langsung masuk ke autocomplete aja ya. Nah, kita udah masuk di dalam portal Sains Direct-nya. Di sini saya menggunakan akun dari Universitas Diponegoro. Nah, jadi pertama-tama akan saya jelaskan dulu apa sih itu autocomplete.
Nah, fitur pencarian autocomplete ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan saran atau rekomendasi pencarian informasi yang dibutuhkan secara otomatis. Hal ini terjadi pada saat pengguna sedang mengetik kata kunci ke dalam kotak entry teks pada mesin pencarian. Hal yang melatar belakangi fitur pencarian autocomplete ini yaitu sang desainer berpikir bahwa untuk menulis otomatik itu butuh waktu, apalagi mengingat bahwa mungkin beberapa dari kita mengalami masalah kehilangan kata-kata. Juga merasa bingung karena tidak tahu dan tidak ingat istilah yang tepat untuk ditelusuri. Nah, pada portal Jurnal Science Direct, fitur pencarian autocomplete ini tidak tersedia jika kita mengetikkan pada kotak entry teks untuk keyword yang kita cari. Nah, contohnya ini ya. Intinya kita mengetikkan information literasi. Nah, tidak keluar kan ya? Jadi tidak tersedia pada query keyword. Nah, berbeda dengan yang satunya lagi, yaitu di query jurnal atau book title. Nah, kita bisa mengetikkan information. Tuh, baru nulis information aja udah langsung keluar kan. Nah, dari sini sudah muncul. Dari sini kita bisa memilih atau kita bisa menuliskan hal yang ingin kita selati tadi. Tinggal kita pilih saja mana yang kita mau. Nah, sekarang kembali kepada fitur Best First. Jadi teman-teman, fitur Best First ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh search engine yang dimana dapat menyajikan serta mengurutkan result yang relevan dari hasil penelusuran kata kunci yang kita masukkan. Pengaturan dalam Science Direct ini dapat berdasarkan tanggal terbitan terbaru atau berdasarkan relevansi dari kata kunci yang kita masukkan. Nah, kita langsung aja ya prakteknya. Oke, tadi berdasarkan kata kunci yang telah kita sepakati yaitu information literasi. Langsung saja. Nah, ini ada 72.432 hasil. Ini berdasarkan kalian bisa menyeleksinya melalui relevansi atau melalui tanggal terbaru. Ini merupakan relevansi. Nih, banyak artikel. Kalau misalnya melalui tanggal juga bisa. Nih, ada tanggalnya 16 Maret. Berarti 16 Maret sini yang paling atas. Paling pertama. Dan ini adalah fitur Best First. Masih dengan portal Jurnal Science Direct. Kemudian kita akan membahas ke fitur berikutnya, yaitu fitur Federated Search. Apa sih fitur Federated Search itu? Federated Search adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran informasi di beberapa database di sebuah portal jurnal. Nah, dengan menggunakan fitur Federated Search ini, kita bisa melakukan penelusuran di multiple database dengan hanya bermodalkan satu query saja. Namun sangat disayangkan fitur tersebut tidak tersedia di portal Jurnal Science Direct karena hanya menyediakan satu jenis database saja sebagai fasilitas penelusuran informasi bagi pengguna. Langsung saja, karena fitur Federated Search tadi tidak ada di portal Jurnal Science Direct, kita langsung saja beralih ke Faceted Navigation. Jadi
Jadi fitur ini bisa mengantarkan kita kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Biasanya fitur ini digunakan untuk memperbaiki, mengklarifikasi atau merefine query yang sudah kita masukkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengerucutkan atau melakukan limitasi pada hasil temuan. Cara menemukannya juga cukup gampang, yaitu dengan menuliskan kata kunci yang diinginkan, maka navigasinya akan muncul di sebelah paling kiri dan di situ akan ada beberapa bagian. Kita langsung saja ya ke prakteknya. Nah, setelah muncul kan, jadi seperti ini teman-teman. Kalian bisa memilih mau berdasarkan tahunnya tahun berapa, berdasarkan tipe artikelnya tipe artikel apa, berdasarkan publication title-nya yang kalian inginkan, dan berdasarkan subject area serta akses type. Contohnya, saya ingin memilih di tahun 2022 dan saya ingin tipenya tipe research article, dan karena kita merupakan jurusan ilmu perpustakaan, saya akan memilih di Journal of Academic Librarianship. Inilah teman-teman hasilnya. Ini sudah sangat sesuai dengan hal yang kita inginkan ya. Untuk tahun 2022. Dan itulah fitur dari Hashtag Navigation. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya. Nah, sekarang aku ingin jelasin tentang fitur pagination. Apa sih fitur pagination itu? Jadi, ini merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk membatasi tampilan data agar tidak terlalu panjang dan lebih rapi. Jadi, bisa meminimalisir artikel yang kalian inginkan, teman-teman. Jadi, kita langsung ke contohnya, praktiknya aja ya. Nah, teman-teman, ini merupakan sebuah layout fitur pagination. Jadi kalian bisa lebih spesifik dalam mencari artikel yang kalian inginkan. Dan di fitur dan di jurnalnya Science Direct ini, agar kalian bisa lebih yakin dengan artikel yang ingin kalian cari, bisa melihat abstrak juga teman-teman. Nih contohnya juga di sini. Jadi kalian bisa lebih yakin dengan artikel yang ingin kalian cari supaya tidak salah. Dan itulah fitur pagination. Yang selanjutnya ada fitur actionable result. Actionable result merupakan fitur yang disediakan oleh search engine untuk menikmati hasil dari pencarian dengan berbagai format seperti download, translate, export, listen, dan lainnya. Kita langsung praktik saja ya. Nah, teman-teman, di portal jurnal Science Direct, fitur actionable result tersedia pada download dan export. Nah, di export ini ada satu report, export citation to RES, export citation to big text, export citation to text. Nah, dan aku bakal contohin satu ya. Kita bisa download artikel yang pertama ini, Librarian View of the ACRL Framework and the Impact of COVID-19 on Information Literacy Instruction in Community College. Kita bisa download. Nah,
Gini teman-teman hasilnya, dan kalian bisa download di pojok kanan sini ya, dan nanti akan langsung terdownload oleh sistem kalian sendiri. Dan itulah fitur dari actionable result yang ada di portal jurnal Science Direct. Nah teman-teman, jangan bosan-bosan ya dengerinnya. Memang panjang sih, tapi nggak apa-apa. Kita terus belajar. Selanjutnya adalah fitur basic search yang ada di portal jurnal Science Direct. Nah dari tadi kan aku gunain ini, terus yang di atas-atas ini apa sih ini nih? Nah ini teman-teman yang merupakan basic search. Nah kalau misalnya di jurnal yang lain aku kurang tahu sih di mana, tapi khususnya buat di jurnal Science Direct tuh ya di arah sini. Jadi kita bisa langsung, jadi di basic search ini ada keyword, ada kotak pencarian keyword, author name, jurnal atau book title, volume, isu, ataupun page. Nah kalian bisa milih nih, misalnya kalian taunya autornya siapa kalian tulis, nah itu kalian bisa cari. Tapi biar lebih mudahnya, biar lebih sederhana, aku akan contohin dengan menggunakan keyword sini aja ya. Kita memakai data literasi. Nah, kita langsung cari aja nih teman-teman. Nah, teman-teman, di Science Direct sendiri, data literasi, keyword data literasi menghasilkan 71.320, dan kita bisa mencari sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itulah fitur dari basic search. Nah teman-teman, masih ke bagian selanjutnya. Di sini aku bakal jelasin tentang fitur advanced search dan di mana letaknya. Nah, jadi fitur ini, sebelum itu aku akan jelasin dulu apa sih advanced search. Jadi fitur ini merupakan pencarian yang digunakan untuk memilih pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyaringan data. Dan di mana sih letaknya? Ya di sini. Nih kan ada tulisannya. Tuh. Nah, ini ada fitur find article with these terms in this journal or book title. Jadi kita bisa menuliskan jurnal atau judul buku yang kita inginkan, bisa sesuai. Terus kita juga kalau misalnya kita pengen yang tahunnya kapan, kita juga bisa. Terus kalau misalnya kita tahu, dan ini ada author, kalau misalnya kita tahu siapa penulisnya, pengarangnya, kalian bisa langsung tulis aja. Ada author affiliation, volume, issue, dan page. Dan ini ada beberapa menu tambahan, yaitu ada title abstract or author specific keywords, title, reference, SSN, or ISBN. Dan biasanya hal-hal yang ini di bawah ini biasanya kalau misalnya kalian udah tahu spesifik artikel yang ingin kalian cari, dan kalian itu cuma pengen mendapatkan full dokumennya aja gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita di advanced search ini kita bisa menggunakan operator boolean, ada or and not. Tapi di sini aku bakal gunain and aja. Kita langsung ke praktek ya teman-teman. Nah, muncullah 16.648 hasil, dan bisa dilihat di sini ya teman-teman hasilnya semuanya, dan dapat kalian akses sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan itulah fitur advanced search. Nah teman-teman, selanjutnya
saya akan membahas tentang pencarian informasi berupa browsers. Nah, di dalam Science Direct ini kita difasilitasi dengan 3 pilihan cara browsers. Yang pertama, ada browsers by subject. Yang kedua, browsers by publication title. Yang ketiga, ada browsers by topic. Gimana sih letaknya? Ayo, kita scroll ke bawah. Nah, Physical Science and Engineering ini merupakan salah satu komponen dari browsers by subject, teman-teman, yang ada di portal Science Direct. Ini ada Life Science, dan juga ada Health Science, dan juga tentunya ada Social Science and Humanities. Nah, kalau yang kedua itu adalah browsers by publication title. Kita scroll lagi saja ke bawah, dan nah, ini merupakan browsers by publication title, teman-teman. Kalau kita scroll lagi ke bawah lagi, nah, di sini merupakan browsers by topic. Tapi saya pribadi lebih menyarankan kepada teman-teman yang masih bingung atau belum bisa mengidentifikasi kunci dari kebutuhan informasi untuk menggunakan browser by subject saja, karena nanti hasil yang didapatkan akan lebih banyak dan pastinya lebih mudah dalam cara penggunaannya. Jadi kita langsung praktik saja ya kan, Social Science and Humanities, karena kita merupakan jurusan ilmu persatuan, jadi kita pilihnya yang Social Science. Nah, di sebelah kiri saya ada fitur domain, ada menu domain, dan kita pilih saja di subdomainnya, teman-teman. Nah, karena tadi saya bilang kita merupakan anak ilmu perpustakaan, jadi kita pilih yang Library and Information Science. Terus kita kerucutkan lagi pada publication type-nya, saya memilih yang jurnal. Nah, dan ditampilkanlah 27 jurnal, teman-teman. Nah, saya memilih yang ini, teman-teman, The International Information and Library Review. Nah, kalau misalnya kalian scroll ke bawah, bakal muncul beberapa file artikel yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Kemudian teman-teman tinggal memilih saja topik yang dianggap paling menarik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu teman-teman cara menggunakan Science Direct by Subject. Untuk browser by topik dan title juga sebenarnya langkah-langkahnya yang ditempuh tuh hampir sama, namun perlu penguasaan yang lebih mengenai kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Dan inilah fitur browse. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini aku akan memakai komparasi basic search and advanced search. Nah, masih dengan kata kunci yang sama, yaitu information literasi. Di sini aku meminta tambahan memakai kata kunci yang kedua, yaitu library NCT. Minta bantuan kata kunci. Selanjutnya, mari kita coba terapkan dua kata kunci tersebut dalam fitur basic dan advanced search di portal Science Direct. Pertama-tama kita akan coba ke basic search terlebih dahulu ya. Sebagai permulaan, dua kata kunci sebelumnya akan aku kembangin menjadi satu kalimat yang saling mengaitkan kedua topik tersebut. Kalimatnya adalah the implementation of information literacy to overcome library NCT. Aku tulisin dulu ya teman-teman. Langsung saja kita klik dan tada! Ada 518 panggilan dari kata kunci yang telah kita masukkan tadi. Berikutnya, belum selesai nih teman-teman, karena portal Science Direct mempunyai fitur advanced search. Mari kita coba optimalkan pencarian kita dengan mesin tersebut.
Di sini aku akan memakai operator boolean yang diinput pada search box Science Direct ya, dan itu harus diketik kapital semua. Aku akan memakai boolean operators yang add. Jadi kita memakai kata kunci library, NCT, dan information literacy. Nah, ditulisnya harus kayak gini ya teman-teman. Oh ya, karena pencarian ini disimulasikan sebagai proses penemuan bahan penelitian, maka lebih baik kalau misalnya referensi yang kita kutip merupakan publikasi terbaru agar kemutakhiran substansi dan isi informasi dapat relevan dengan kondisi terkini. Maka rentang tahun publikasi dipilih tahun 2020 sampai 2022. Nah, dengan pertimbangan adanya pandemi yang besar kemungkinannya mempengaruhi perilaku literasi informasi dan kasus library NCT. Oke, kita klik search dan muncul 14 dokumen untuk memenuhi kebutuhan informasi melalui subjek information literasi dan library NCT dalam satu dokumen yang sama. Publikasi dari tahun ke tahun terkait subjek tersebut tuh cukup meningkat meski nggak signifikan. Nah, di tahun 2020 ada 4 dokumen, di tahun 2021 ada 5 dokumen, dan di tahun 2022 ada 5 dokumen. Padahal sekarang baru bulan 5 loh teman-teman, berarti insya Allah bakalan lebih meningkat lagi dong untuk akhir tahunnya nanti. Apabila dibandingkan dengan recall yang didapat dari mesin basic search, ada 139 result, sedangkan advanced search memberi recall yang jauh lebih sedikit, yaitu 14 result. Hal ini disebabkan pemanfaatan advanced search mengkhususkan panggilan publikasi terkait hanya dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 saja. Nah, sedangkan secara keseluruhan portal Science Direct ini menyimpan publikasi terkait sejak tahun 1996 hingga 2022. Wah, lama juga ya. Oke teman-teman, tahapan terakhir dalam proses penelusuran informasi ini ialah melakukan penyeleksian informasi sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Seperti pada Science Direct, terdapat pilihan menu abstrak pada setiap judul artikel atau publikasi ilmiah, yang hal ini memudahkan kita untuk melihat dan menyeleksi terlebih dahulu informasi yang nantinya akan kita dapatkan pada suatu jurnal. Nah, menunya di sini ya teman-teman. Dengan adanya pilihan menu abstrak, kita dapat mengetahui lebih dahulu ringkasan umum mengenai isi suatu artikel tanpa perlu membaca full text dari awal hingga akhir. Ini tentunya merupakan cara yang sangat efisien untuk menyeleksi informasi. Apabila informasi yang dibutuhkan dirasa terdapat dalam dokumen melalui cerminan abstrak, baru kemudian kita dapat memutuskan apakah akan membaca full text artikel maupun mengunduhnya untuk dibaca nanti. Berdasarkan hasil penelusuran informasi yang telah dilakukan, jurnal Science Direct sangat direkomendasikan untuk referensi ilmiah dan kepustakawanan karena artikel ilmiah yang ada dalam jurnal database Science Direct tersedia secara full text pada format PDF.
sehingga memudahkan sivitas akademi dan informan lainnya menemukan informasi secara jelas dan tepat. Science Direct juga memberikan informasi pengantar di website terkait dengan cakupan isi literatur, penawaran produk, opsi pembelian, kebijakan akses, dan keuntungan bagi pengguna yang sangat cocok untuk pustakawan dan peneliti. Mahasiswa ilmu perpustakaan dapat menggunakan Science Direct untuk menemukan referensi seputar literasi information, library, dan berbagai ilmu perpustakaan lainnya. Instansi yang berlangganan Science Direct dapat melakukan pengecekan secara rutin terhadap artikel atau koleksi yang dilanggannya dengan aman dan terproteksi dengan cara memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh Science Direct. Seperti Universitas Diponegoro yang berlangganan jurnal Science Direct diberikan kemudahan untuk mengakses konten informasi Science Direct dengan ketentuan mencantumkan lisensi jurnal dalam subjek khusus agar konten informasinya dapat didownload tanpa batas dan pelanggan harga tetap ketika mengakses dan mendownload artikel yang dilanggan. Oke teman-teman, usai sudah perjalanan panjang penelusuran informasi dan pembedahan fitur-fitur pada portal Science Direct, untuk selanjutnya teman-teman boleh banget nih mulai mempraktikkan penelusuran dengan kata-kata kunci lain biar bisa lebih ahli dalam optimalisasi pencarian informasi. Terima kasih karena sudah menemani perjalanan penelusuran hingga akhir. Semoga bermanfaat dan